Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah melihat presentasi kami. Hari ini kami akan menjelaskan sedikit tentang rekayasa perangkat lunak atau tugas kami dari kelompok 8, dan di sini kami mengangkat tema tentang pemodelan pengembangan sistem rekayasa perangkat lunak pada aplikasi penjualan baju secara online atau web. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, ini Sanul Fajri. Yang kedua ada Fana Intan. Yang ketiga ada Ria Indah. Yang terakhir adalah Kenisa Hakimi. Terkait terhadap analisa kebutuhan sistem, pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap kebutuhan sistem dan perangkat keras terhadap sebuah pembentukan aplikasi, di mana sistem yang dianalisis adalah sistem yang berisi informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan online. Tahap analisis ini merupakan tahapan yang paling penting dalam pembuatan satu aplikasi penjualan. Untuk itu dibutuhkan sebuah metode yang berguna untuk menuntun atau dijadikan acuan dan sebagai pedoman dalam mengembangkan aplikasi penjualan yang kami buat. Nah, berikutnya ada analisa perangkat keras atau hardware. Nah, kebutuhan perangkat keras ini merupakan adalah komponen fisik yang memiliki spesifik atau kriteria tertentu agar dapat menjalankan sistem penjualan dengan baik. Kebutuhan hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama itu adalah minimal Pentium 4 prosesor 2 GHz atau yang lebih tinggi. Yang kedua 2 GB RAM atau yang lebih tinggi. Yang ketiga itu ada kapasitas bebas pada harddisk 40 GB atau yang lebih besar. Yang keempat monitor tentunya resolusi 1366x768 atau yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir keyboard, mouse, dan printer yang kompatibel. Nah, tidak hanya dengan perangkat keras atau hardware, kita juga membutuhkan analisa perangkat lunak, yaitu software. Di mana perangkat lunak yang dibutuhkan pada pembangunan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi antara lain adalah Windows 10. Yang kedua, kita menggunakan XAMPP yang dimana sudah termasuk Apache 2.4.41 sebagai web server dan MySQL 5733 sebagai database server dan PHP 741. Yang ketiga, kita juga membutuhkan web browser untuk menjalankan aplikasi web tersebut. Biasanya kami menggunakan Google Chrome di sini. Nah, berikutnya adalah desain diagram UML atau UML Unified Modeling Language adalah sekumpulan diagram yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Berikut diagram-diagram di dalam UML. Sebenarnya ada dua diagram yang terdapat di UML. Yang pertama itu ada struktural diagram, yang kedua ada behavioral diagram, di mana struktural diagram ini terbagi atas 4. Yang pertama itu ada kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Untuk behavioral diagram ada terbagi 4 juga, termasuk activity diagram, use case diagram, system sequence, yang keempat collaboration diagram. Use case diagram. Use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk mengembangkan perangkat lunak atau software, guna mengetahui kebutuhan fungsional dan sistem tersebut. Di sini ada 4 aktor, yaitu user, member, service out, dan admin. Dan ada beberapa kelasnya, yaitu ada daftar, view produk, transaksi, dan checkout.
Activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah sebuah bentuk visual dari alur kerja. Diagram pemodelan ini berisikan urutan proses sebuah sistem dalam bentuk gambar vertikal. Dalam activity diagram, isi alur kerja dapat berupa aktivitas dan tindakan, pilihan atau pengulangan. Di sini ada user mengakses web, lalu kemudian menampilkan dashboard, kemudian memilih menu registrasi, kemudian menampilkan form pendaftaran, mengisi form pendaftaran, lalu validasi pendaftaran. Jika no, akan kembali ke menu utama, lalu jika yes, akan lanjut ke proses pendaftaran, kemudian menginput data pendaftaran, lalu mengirim notifikasi, lalu auto login, kemudian berhasil mendaftar. Kemudian di sini ada activity member, yaitu bisa dapat mengakses web, lalu menampilkan halaman utama, kemudian memilih menu kategori, lalu menampilkan data pakaian. Di sini ada user, yaitu mengakses website OneShop, kemudian menampilkan halaman utama, kemudian memilih menu produk, lalu menampilkan kategori produk, menambah produk keranjang belanja, kemudian menyimpan ke keranjang belanja, menambahkan produk lainnya, lalu memilih menu checkout, kemudian proses pembelian, lalu invoice secara online. Kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Hal ini karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta berhubungan antara objek. Kelas diagram menggambarkan kertas deskripsi atau penggambaran dari kelas, atribut, dan objek. Di samping itu juga berhubungan satu sama lain seperti pewarisan, containment, asosiasi, dan lainnya. Berikut ini adalah tampilan kelas diagram. Di sini ada indeks. Di dalam indeks itu ada tampilan utama, kemudian di sini ada OneShop admin, yaitu ada admin, ada nama admin, password, kemudian ada dashboardnya. Kemudian di sini ada auto class, yaitu ada password, username, validation. Di sini ada membernya, yaitu ada chat, kemudian isi alamat, checkout, email, dan lain-lainnya. Sequence diagram adalah diagram interaksi yang merinci bagaimana sebuah operasi dilakukan. Sequence diagram atau diagram urutan menggambarkan interaksi antara kelas dalam hal pertukaran pesan dari waktu ke waktu. Sequence diagram kadang juga disebut diagram acara. Ini adalah tampilan untuk sequence diagram. Yang keempat adalah komponen diagram. Pengertian komponen diagram adalah diagram komponen atau komponen diagram dibuat untuk menggambarkan struktur dan ketergantungan antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Pengertian komponen dalam UML merupakan hal-hal fisik dari program yang akan digambarkan, dimodelkan, dan ada ketika sistem dijalankan. Contoh komponen diagram dasar antara lain yaitu komponen data yang dipakai untuk memanipulasi data, komponen bisnis, processing yang dipakai untuk menangani proses bisnis, komponen security yang dipakai dalam menangani keamanan, komponen dasar antar muka yang dipakai dalam menangani tampilan sebuah program. Jika sudah membuat komponen diagram sistem, langkah berikutnya membuat deployment diagram, karena hal tersebut juga penting. Berikut adalah komponen diagram dari OneShop. Yang kelima adalah deployment diagram. Deployment diagram adalah diagram yang digunakan memetakan software ke processing node, menunjukkan konfigurasi elemen pemroses pada saat runtime dan software yang ada di dalamnya. Dengan menggunakan deployment diagram, kita dapat menentukan ruang yang tersedia dan waktu eksekusi yang tersedia oleh perangkat keras. Yang kelima ini ada deployment diagram. Berikut deployment diagram OneShop. Di slide berikutnya merupakan user interface, yang mana ini adalah tampilan awal ketika website itu diakses untuk pertama kali. Di sini sudah muncul OneShop, yang mana ini merupakan website dari toko kami. Ada 5 button. Yang pertama itu ada beranda, tentang kami, cara pembelian, daftar, dan login. Setelah slide ini mungkin kami akan menjelaskan BizPro terhadap website tersebut. Berikutnya ini merupakan tampilan
pada menu daftar ketika Anda customer yang ingin melakukan transaksi di dalam toko tersebut. Mereka harus mengisi nama, alamat, kabupaten, kota, provinsi, kode pos, nomor telepon, email, dan password. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan mereka dalam pembelian dan pengiriman barang, serta untuk mendapatkan data-data. Setelah mereka melakukan pendaftaran, mereka sudah bisa melakukan login ke menu website kami, dan di dalam sini mereka bisa memilih beberapa kategori produk, contohnya baju gamis, batik, dan celana jeans. Nah, ini merupakan hak user untuk melakukan pembelian atau tidak. Nah, berikutnya adalah salah satu contoh pembelian yang mana di sini sudah terdapat nama barang, harga, stok yang tersedia, dan user bisa memilih berapa banyak yang mereka beli, tapi maksimal terhadap stok yang tersedia. Dan untuk keranjang belanja sudah ada 2 item yang sudah dimasukkan. Nah, di sini mereka mengklik selesai belanja untuk melanjutkan proses berikutnya, atau lanjutkan berbelanja untuk mencari barang yang mereka ingini. Dan di sini terdapat button trash atau bisa dikembalikan. Berikut ini adalah user interface untuk form pembayaran. Berikut ini adalah user interface untuk konfirmasi pembayaran. Berikut ini adalah user interface untuk form konfirmasi pembayaran. Berikut ini adalah user interface untuk form konfirmasi pembayaran kembali. Berikut ini adalah user interface untuk form konfirmasi penerimaan barang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Mohon diterima dengan baik. Semoga kami bisa mendapatkan nilai yang paling baik ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.